rahimani wa rahimahumullah. Jemaah salat Tahlil Masjidul Iman yang kami muliakan. Di dalam Al-Quran Karim, tepatnya di dalam surah Al-A'raf ayat 23. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang dan mengharamkan 4 perkara kepada kita semuanya. Dalam surah Al-A'raf ayat 33. Itu ada 4 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Oleh karena itu, nanti kita berusaha untuk meninggalkan 4 perkara tersebut. 4 perkara yang tercantum di surat Al-A'raf ayat 33. Kita harus menjauhi sejauh-jauhnya 4 perkara yang akan disebutkan, karena hukumnya haram, termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya berbunyi disebutkan di sini Al-A'raf ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairi haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang artinya, qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama, sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala harrama, telah mengharamkan, ya, harrama rabbiyal fawahisha. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan. Rabbi di sini sebenarnya Tuhanku, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala mengharamkan 4 hal. Dia mengharamkan 4 hal. Haram di sini maksudnya bahwa haram itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Ini di definisi ilmu fikih, haram itu adalah manasakan musyarek amron jaziman. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan larangan yang pasti. Pasti dalam arti yang statusnya haram, berarti Allah harus ditinggalkan, harus, karena haram. Benten karena makruh. Kalau makruh itu dilarang tapi tidak harus ditinggalkan. Artinya kalau kita melakukan perkara makruh itu tidak berdosa. Berbeda dengan status yang hukumnya haram. Yang haram itu hukumnya Allah harus ditinggalkan. Kalau panjenengan tetap meninggalkan perkara tersebut. Nah ini karena haram itu selain berdosa nanti ada ancaman tentang akhirat, siksa dari konsekuensi perbuatan haram itu jika dilakukan. Yang pertama dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, Al-A'raf ayat 33, itu adalah al-fawahisha. Al-fawahish itu apa? Al-fawahish itu yang diterjemah bebas perbuatan keji. Tapi yang dimaksud di sini al-fawahish menika al-kabair. Apa? Al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Karena dosa itu ada dosa kecil dan dosa besar. Dan di sini al-fawahishu yang diharamkan oleh Allah dalam ayat ini adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Harus Pak, kalau menjenengan harus meninggalkan dosa besar. Namanya dosa besar itu berarti dosa yang ancamannya berat, dosanya besar. Karena itu seorang muslim harus meninggalkan dosa-dosa besar. Sebutkan di sini al-fawahish itu dosa besar seperti apa? Misalkan zina, seperti berzina. Zina menikah termasuk dosa
besar, bukan dosa kecil ya. Termasuk dosa apa? Dosa besar berzina. Berzina menikah hubungan intim antara perempuan dan laki-laki tanpa ikatan nikah. Ini apa? Zina. Hubungan perempuan dan laki-laki, hubungan intim maksudnya ini berjima tanpa ada ikatan pernikahan, menikah statusnya zina. Dan berzina menikah termasuk dosa yang sangat besar sekali. Tidak boleh, harus ditinggalkan. Ya, jadi istilah kumpul kebo, dan kumpul kebo, laki-laki perempuan kumpul, bahasanya saat ini pacaran, itu bahaya. Islam sebenarnya tidak melarang pacaran, asalkan pacaran itu dilakukan setelah akad nikah. Laki-laki perempuan tidak apa-apa pacaran, tapi harus setelah akad nikah. Sudah sah menjadi suami istri, monggo silakan pacaran. Gitu. Enak betul. Nah, daripada pacaran dulu 5 tahun. Pacaran 5 tahun ternyata ternyata nikahin karo wong liya. Seandainya setelah pacaran 5 tahun dan nikah, yang berbosan dari 5 tahun, gitu. Karena pacaran nikah, bapak sekalian, sangat berpotensi ke arah dosa zina. Saya kemarin ini baca berita di beberapa teman saya, dokter kandungan perempuan nih, tapi saya tidak berinteraksi. Maksudnya saya membaca status beliau. Dokter kandungan ini kok dalam 1 atau 2 hari menikah menerima pasien perempuan, itu pasien hamil di luar nikah. 2 hari atau sehari itu menerima pasien hamil di luar nikah itu 4 perempuan. Ada yang masih sekolah SMA, ada yang masih kuliah, dan tidak punya suami menikah. Bayangkan itu. Sampai ada yang digugurkan, sampai ada yang berita ini, sampai ada yang lahiran di sekolah, yang lahiran di WC. Namun sebenarnya, jadi dan Islam itu kenapa kok melarang pacaran seperti ini? Maksudnya pacaran sebelum sah sebagai suami istri itu sebenarnya untuk kemaslahatan kita sekalian, kemaslahatan menjaga kehormatan para wanita. Muslimah itu dimuliakan dengan malah tidak pacaran sebenarnya. Dimuliakan kehormatannya, dijaga kehormatannya dengan apa? Syariat, tidak usah pacaran. Senang, gitu. Sudah senang, saling suka, cocok, langsung apa? Ditembung dilamar dulu, tembung bapak ibu gitu. Wong tuane tembung, gentle, langsung ke rumah merdayo ke orang tuane, langsung dilamar. Setelah dilamar, cocok hari kapan nikah, selesai. Praktis tanpa pacaran. Karena sebenarnya pacaran itu potensi untuk jatuh kepada perzinahan sangat besar sekali. Mungkin di atas 90%. Tapi pun pacaran cah saiki ya. Pacaran cah saiki termasuk check-in hotel. Loh, perempuan laki-laki yang hotel bareng ngopo itu sih. Ya ke arah situ. Pacaran ke tempat-tempat sepi. Alun-alun lampunya malah dipakai ini. Seperti itu. Jadi langsung saja bukan. Karena nanti sampai terjadi perzinahan berat, sangat berat. Itu dihindari sekali. Semoga Allah SWT menjaga
anak dan keluarga kita dari ini, dari zina, perzinahan. Terus langsung saja nikah, akad nikah murah meriah. Nek boten, kalau tidak mau ribet langsung, yang penting sah rumah saja. Nek memang tidak ada dana, jadi kita pulang jenengan itu berusaha memberat-beratkan diri. Nek nikah anaknya kudu nopo, kudu gede, harus dimeriahkan mewah-mewahnya sampai habis 50, 80, 100 juta. Dananya dari mana? Pinjam bank. Ya, pinjam bank. Nanti baru pernikahan selesai, terus apa? Terus apa? Terus setruk. Mikir utang. Baru nikahnya anaknya malah setruk, mikir utang. Tapi itu betul sama itu. Kita niku nek nikahnya anake, kita niku sesuai kemampuan panjenengan mawon. Nek mampune sak KUA niku gratis, Pak. Bu, jenenge jenengan nikahe teng KUA, ongkosnya pinten? Ongkosnya pinten? Gratis. Dipenake kok malah susah-susah ya Pak iki. Wih, Pak, kula iki pinten? 3.000. Saking sing ra dikenal ku dilemi. Kula sering oh betul kenal babel itu kula sapa iki ra kenal. Nyebare pun tenan 3.000. Bisa dibayangkan 3.000 undangan ini kan biayanya uang 50 juta itu belum apa-apa. Kula pernah nganggapi seseorang, cuma saya tonggo beliau. Saya tanya nih, Mas sampean kan kemarin menikahkan anaknya sampean digedeke. Iku nek misalnya biaya ini ku apa habis 25 juta. Kalau tidak pernah nah, saya belum pernah ya. Malah digedui Pak, saya digedui 25 juta. Boten niku Pak Ustaz itu minimal itu 50 juta itu dari nomor. Yang paling enggak itu memegang 80 juta sampai 100 juta di nikahnya akan ekor. Ayo, jadi kalau panjenengan ini katanya memilih mempertahankan gengsi, isin, malu, nek nopo, boten saged menikahkan anaknya dengan digede, dibesarkan, dimewahkan itu malu. Kan itu mengikuti gengsi, gimana? Sementara tidak ada kemampuan. Nek mampunya cuma undang satu RT sudah itu saja. Oke, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kita sudah itu sudah cukup sesuai kemampuan bulan ini kan satu RT undang satu RT, ya. Kuatnya misalkan tidak satu RT tidak cukup, ya semampunya itu lebih bagus gitu. Lebih ringan, lebih ringan. Karena ya, kalau suka resep bahagia, wong bahagia menikah resepnya satu, boten duit tak, boten di cicilan itu mesti bahagia. Saat melarat-melaratnya pulang jenengan, orang di cicilan seneng apa? Ini boten. Tadi saat dulu ya, gitu. Betul mikir lah tanggal piro cicilannya, sekolahnya, tidak ada pikiran. Yo antar mau dari satu yo, baik. Nek jenengan cicilannya 4 juta, kurang rong dino, nembe nyekel sakito, cek kurang beten, lebih kok. Duh biar, nek film itu miring kene, rumah mengker, pikirnya apa? Satu orang. Tapi memang kadang kita ini nak hidup tanpa utang ya susah. Makanya aja utang ampun kata-kata, gitu. Setoran ini 100, 200, 7 jutaan sesuai kemampuan. Maka saya itu bercita-cita kalau nanti menikahkan anak-anak saya itu akan memakai metode yang paling sederhana. Saat akad nikah di KUA gratis, pulangnya cuma undang satu RT yang kira-kira habis 2 juta, 3 juta, selesai. Oke, sesederhana mungkin. Selesai,
tidak menerima sumbangan. Jadi mungkin dengan nirang pulau mantu, betul saya nyumbang, mesti pulau tolak nih. Betul saya nyumbang, motorin pulau teh, beras, atau uang pasti saya tolak, mesti saya tolak. Karena pun komitmen pulau sama istri dia tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Nah kalau si nyumbang mau jenengan, si nyumbang mertua pulau lawan tolak. Saudara kami saya tolak. Untuk apa? Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita itu berusaha menyusahkan diri kita sesuai kemampuan mawon apa yang bisa kita lakukan. Yang penting anak kita sudah sah, ya, akad nikah sesuai syariat, sesuai apa namanya pemerintah sudah sah, alhamdulillah. Jasa betul ini. Ini jenengan jengel ya bagian mantu ya monggo iki ora paham silakan. Ning nek mungkin mumet bagiku ampun sambat. Wis ditompo wae wong tanggo oke kok. Nek mumet ngomong kancane. Jadi pertama itu nopo? Bisa besar gitu ya. Al-fawaid niku ada banyak besar seperti berzina, nggih. Berzina atau nopo selain berzina al-kafir niko al-qatlu membunuh haram hukumnya dosa besar membunuh jangan sampai membunuh, oke? Atau salbu bil amwal merampas harta orang lain, mencuri, merampas, mengambil harta orang lain yang bukan miliknya beliau termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Kita tidak boleh mengambil dan tidak boleh memakai harta yang bukan milik kita. Pada kenapa usul apa disebutnya juga janganlah kamu mengambil harta orang lain yang tidak milik. Ya, janganlah kamu mengambil harta orang lain yang tidak milik. Pada tak butuh ambil itu apa? Dengan cara keadilan tidak boleh. Jadi harta yang masuk ke kita, yang kita pakai, yang kita konsumsi, makanan, minuman, semuanya harus free, harus benar halalan apa? Tidak, tidak boleh. Mencuri dosa besar. Baik yang dicuri itu nilai kecil atau besar, tetap itu hukumnya haram. Termasuk mencuri yang orang-orang berdasi, bahasa lainnya korupsi. Itu dia mencuri, hukumnya haram besar. Orang yang korupsi itu tidak akan barokah, hartanya tidak barokah, keluarganya betul barokah. Karena itu bukan hartanya, harta rakyat. Dan nanti di hari akhirat akan diminta pertanggungjawaban seadil-adilnya. Para koruptor itu akan mendapatkan imbalan sesuai kejahatannya. Oke. Jadi nek memang boten siap tidak korupsi, jangan jadi pejabat. Karena kadang-kadang jabatan itu fitnah. Kadang-kadang orang baik menjadi jahat karena apa? Jabatan. Orang yang tidak senang mencuri jadi senang mencuri karena jabatan. Oke, seperti itu. Banyak orang baik jadi pejabat malah jadi penjahat karena seperti itu. Jangan kok miliaran sampai triliunan, 1.000 rupiah uang yang bukan milik kita pakai itu enter pertanggungjawaban. Jadi jangan sampai kita salibul amwal, mengambil harta orang lain dengan cara berbadilan, mencuri atau yang semisalnya. Ya, termasuk yang lain masih banyak nih, al-kabair itu termasuk masih banyak. Yang jelas itu perkara pertama yang harus kita tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala adalah al-fawahish. Ya, al-fawahish ini kok dosa-dosa besar. Dosa besar ini kok ada yang kata Allah Allah haramin hawa mabatan. Ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Maksudnya apa? Di situ dijelaskan oleh para ulama,
yang tampak, dosa besar yang tampak itu maksiat yang tampak seperti membunuh, seperti minuman keras, seperti berjudi dan sebagainya. Itu maksiat yang tampak. Adapun maksiat yang wamabaton, maksiat yang tidak tampak, itu maksudnya maksiat yang batininya qalbiyah, maksiat hati. Dosa besar itu ada yang tampak, ada yang bersifat batin. Yang bersifat batin, misalkan al-ujub wal kibr, sombong, congkak, riya, itu termasuk maksiat, juga dosa besar itu. Dan itu tapi sifatnya apa? Batininya, qalbiyah, adanya di hati, tidak kelihatan. Maka hati-hati jangan sampai kalau panjenengan memiliki sifat sombong, sifat congkak, suka pamer, ya, riya, tidak boleh, hasad, tidak boleh. Ya, kalau kita misalkan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan suka pamer, jangan sombong, congkak. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Karena apa? Makhluk pertama yang sombong dan menimbulkan diri ini sinten? Iblis. Iblis laknatullah alaih. Ketika apa? Iblis ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya, diperintah sujud kepada Nabi Adam, kepada Nabi Adam alaihissalam, itu menolak. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika Tuhan memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, kenapa? Tidak mau. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, aba enggan, wastakbara dan sombong. Ya. Sombongnya apa? Karena itu sombongnya iblis mereka tidak mau sujud kepada Nabi Adam sebabnya iblis merasa, baru merasa ya, belum benar-benar baru merasa mengklaim diri lebih mulia dari Adam. Loh, saya lebih mulia, kata iblis, kok disuruh sujud kepada orang yang kurang mulia. Saya lebih mulia karena merasa iblis itu diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Menurut iblis, api lebih mulia dari tanah. Makanya iblis tidak mau sujud kepada Adam. Padahal para ulama menjelaskan justru tanah ini lebih mulia dari api. Tanah itu lebih mulia dari api. Jadi prasangka iblis itu pertama sudah salah. Prasangkanya api lebih mulia dari tanah itu sudah salah. Nomor 2, membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, melakukan dosa pertama. Dosa pertama yang dilakukan makhluk pada Allah ini dosa sombong. Dados wong sombong itu wong sing seneng pamer niku tentarane kelompok iblis. Tidak usah nggak sombong. Misalnya dengan bisa beli mobil, bisa dipamer-pamerke, gitu. Baru apa? Baru beli toko terus keliling desa. Tanding, biasanya yo pamer. Ben sak desa ngerti kabeh gitu, motor banyak. Tidak boleh seperti itu. Ibu-ibu ini kan yang penting, ibu ini kan butuh pamer-pamer. Nah, kondangan aja jagung masih tinggu kabeh. Kuwi lho, gelangnya papan, kondangan palung, antingi. Yo sikile malah dikeki emas. Dio. Iki toko mas berjalan. Nek ngomong ini ya, rompiang, tangannya kayak omahe sing ngendi to? Maksudnya pengen kilo mas kuat kan? Betul sama. Malah nek panjenengan sebelum undangan ini ya misalnya pengen memakai perhiasan emas itu seperlunya mawon. Ya cincin satu, lagi satu, apa macam itu? Ya kita tidak melarang perempuan keluar pakai emas itu tidak kita larang karena tabiat manusia, tabiat perempuan itu memang suka perhiasan, tapi jangan berlebih. Ya biar nanti itu jatuh pada kesombongan.
Kasihan itu. Kasihan kalau kita bertemu dengan orang miskin. Saya benar. Sing ibu-ibu miskin, babak tidak pakai perhiasan emas, cincin tidak ada, kalung dan benar. Cincinnya kromnya. Oh, betul ya? Ibu-ibu siapa benar? Siapa bos? Siapa gua? Siapa kan? Boten sah, nggih. Mang simpen mawon, nek ajeng dipakai cuma sekadarnya mawon enggak apa-apa. Karena kita menjaga mungkin tetangga kita, saudara kita itu ada yang tidak seberuntung kita. Jangan kalau beli mas-masan, mungkin untuk makan mawon mereka kesusahan dan juga malah pamer emas. Nggih, pamer apa? Perhiasan. Niki pun ngaji, yang pun ngaji harus berbeda. Pun jenengan pun ngaji harus berbeda. Ya, sing ben-ben semua itu bukan apa-apa. Moga diampuni, tapi saat ini bukan salah. Karena itu termasuk dosa maksiat yang sifatnya nanti batin berhubungan dengan hatinya sombong, pamer, suka merasa lebih baik. Termasuk pulau jenengan sing pun ngaji ngeten iki, nek bertemu saudara sesama muslim yang belum sholat, belum ke masjid, belum ngaji, tidak boleh merasa lebih baik. Sosok penyakitnya wong ngaji, penyakitnya wong sing pun sholat, penyakitnya wong sing pun napa? Teng masjid itu nek ketemu orang lain yang belum seperti dia merasa lebih baik. Wis kaya paling di swarga dhewe. Swarga milikku. Nanti wong ora sholat lah problem ini. Iya, ini penyakitnya kan? Jangan terus supaya sholat 5 waktu itu supaya ibadah tenan. Lebu pasar itu supaya paling sholat dewi. Ini nek sholat tok ya. Wah, paling sholat dewi. Salat nangis sholat ini kok enak iki. Nah, aja. Lebu pasar orang ngomong ini sih mau nangis sholat itu enak. Enggak boleh seperti itu. Oke. Pertama kalau jenengan itu bangga nopo, pun sholat itu bagus, tapi bangganya itu. Wong kula jenengan nggih belum yakin sholatnya ditampa mboten. Iki bener. Ternyata betul ya. Apakah diterima sholat kita? Kita belum tahu. Belum bisa memastikan 100%. Loh, sesuatu yang belum bisa dipastikan 100% kok dibanggakan, dipamerke. Nopo? Justru kalau kita ketemu saudara kita, tetangga kita sing belum sholat, belum ke masjid, itu kita nopo? Kita rahmati mereka, kita rangkul, kita ajak ke masjid, kita ajak sholat pelan-pelan, jangan malah merasa lebih baik dari mereka, sombong karena merasa terbaik. Enten seorang ulama generasi tabi'in namanya Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, imam di ulama besar. Al-Hasan Al-Basri alim, berilmu, ahli ibadah. Iku ngendikane, "Malakitu ahada illa wa dhanantu annahu khairun minni." Tidaklah aku ketemu dengan seorang pun kecuali aku menyangka bahwa orang itu lebih baik daripada aku. Ketemu sama mawar, ketemu preman, ya preman itu kayak mungkin lebih baik dari saya. Ketemu orang yang mungkin kayak nakal, mungkin orang itu lebih baik daripada saya. Niku imam besar Al-Hasan Al-Basri, imam tadi, imamnya generasi tadi. Ya, itu ampun. Makanya mungkin misalnya masjid Roma dengan ada yang jamaah baru hadir, baru ke masjid, baru ngaji itu, jangan sampai kita kucilkan, diajak ngobrol, kita perlakukan seperti nopo, yang orang sudah lama ngaji, orang yang sudah sholatnya lama, supaya kita tidak terjangkit penyakit sombong. Alhamdulillah. Jadi kita ini harus merasa, pokoknya merasa untuk diri pribadi kita itu merasa jelek terus, supaya berbenah. Nek ke orang lain prasangka yang baik terus. Jadi nek ke orang lain itu prasangka yang baik terus, nek ke diri kita prasangkanya kurang terus. Seperti itu mindset, manajemen hati pulau panjenengan. Bapak Ibu yang kami cintai dan muliakan, kemudian dosa yang kedua ya. Ini dosa yang pertama yang dilarang Allah Subhanahu wa taala al-fawahish, ya. Ma'ruf kamu. Yang kedua ini wal itsma, maksiat.
maksiat. Al-ithman syi'an maksiat. Ya hampir sama dengan apa? Al-fawahish tadi. Itu nanti ada pembahasan dalam usul fikih namanya atfu amal al-khas, ya, diikutkan yang umum kepada yang khusus. Kemudian dosa yang berikutnya wal bagian. Bagian itu apa? Bagian ala nas. Bagian niko atau sipun melampaui batas digoyir hati tanpa kebenaran. Artinya al-zulmu, mendolimi. Kula panjenengan jangan sampai mendolimi sesama muslim ataupun secara umum kepada sesama manusia. Boten ansah, tidak boleh mendolimi orang lain, karena ini termasuk sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mendolimi ini kok bentuknya macam-macam, mungkin dengan membunuh, mungkin dengan merugikan hartanya. Misalnya panjenengan merugikan, kita merugikan orang lain dalam hal harta. Misalnya ada saudara kita yang dompetnya jatuh, gitu. Terus kalau panjenengan menemukan dompet itu, dompet itu harta kita apa betul? Bukan. Jadi ada seorang dompetnya jatuh, kita menemukan dompet itu bukan milik kita. Nek kita ambil, kita pakai, karena dompet malah jajan bakso. Jajan bakso di sini. Tidak boleh itu bukan milik kita. Kita ambil, niatnya cuma harus satu, berusaha mencari pemiliknya. Namun malah alhamdulillah dapat rezeki min Allah. Loh, ibu harta orang lain kok malah alhamdulillah dapat rezeki dari Allah. Kok tiba-tiba Allah baik sekali sama kamu? Kok sholat arah tahu kok? Nah itu dompet alhamdulillah. Sholat arah tahu tapi yang nemu dompet ucapnya apa? Alhamdulillah. Tidak boleh kok, karena itu bukan harta kita. Jadi nanti bisa mendolimi orang lain dari sisi harta. Tidak boleh. Ataupun dari sisi yang lain. Pokoknya ampun sampai kita mendolimi orang lain dari hal-hal seperti itu. Termasuk juga ini, jangan sampai atakan lufi a'radihim, membicarakan kehormatan saudara kita. Betul saja. Membicarakan tetangga kita, membicarakan teman kita, membicarakan pokoknya tentang kehormatan dia, kekurangan dia, ataupun sesuatu yang ada pada dirinya. Tidak boleh. Misalnya panjenengan kata tonggo gitu, tonggo anaknya betok hamil bukan nikah. Wah itu beritanya biasanya gosipnya cepat nih, langsung menyebar seantero desa, bahkan level kecamatan, kabupaten, kabupaten. Wah itu anu tangganya, kayak anu hamil terhadap bujuni, wah luar biasa. Betul sampai komen tadi, pura-pura tidak tahu kalau hal seperti itu, pura-pura tidak tahu, sikit, tidak usah. Karena itu berkaitan dengan saudara kita, kehormatan saudara kita. Karena itu karena dosa itu kalau berkaitan dengan sesama manusia itu susah bagi itu tobatnya. Kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangat mudah, cukup bertobat. Ya jadi nama untuk Allah taubatan nasuha, selesai. Tapi nek berkaitan dengan orang lain, itu tidak boleh, tidak bisa sekedar tobat pada Allah, tapi harus minta diampuni, dimaafkan dari orang yang kita rugikan. Susah, dengan susah, kita susah. Makanya di sebuah hadis disebutkan kalau seorang itu mendolimi saudaranya, itu apa? Nabi mengatakan hal yatahallalhu min dunya ummah. Minta penghalalan langsung hari itu kepada saudaranya yang dirugikan didolimi Allah. Sebelum apa? Dinar wa dirham, sebelum satu hari dinar kali dirham itu tidak lagi di hari kiamat. Jadi nek dosa menikah berkaitan dengan sesama manusia susah. Berkaitan dengan sesama muslim itu susah karena harus ada penyelesaian di dunia sebelum nanti perhitungan di akhirat. Sebahagia-bahagianya dan seringan-ringan informasi dengan menikah
ketika Allah tidak punya beban kepada sesama manusia, itu luar biasa, nikmat banget gitu. Senang, nyaman ketika kita tidak punya bentuk-bentuk dosa kemaksiatan kepada sesama manusia, apalagi kepada sesama muslim. Enak pokoknya. Kemudian dosa yang berikutnya disebutkan dalam ayat ini, yang ketiga, wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keterangan dalam masalah itu. Kita tidak boleh mempersekutukan Allah. Asyirku billah. Asyirku billah ini maksudnya apa? Maksudnya kalau panjenengan berbuat mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Kita harus meyakini bahwa Allah menikah satu-satunya makhluk, satu-satunya sesembahan. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menikah satu-satunya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tidak boleh kita mempersekutukan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini saya hadir nih kok, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nih kok. Insya Allah sudah termasuk, semuanya termasuk ahli tauhid ini. Semuanya. Sebabnya apa? Panjenengan semua meyakini sesembahan jenengan sinten? Allah. Berarti tauhid, bertauhid. Meyakini Allah satu-satunya sesembahan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan sesembahan kecuali sinten Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu artinya sudah bertauhid. Jadi makanya pulau ini mengajar pengajian itu ya, tema tauhid ini saya sisipkan saja karena memang saya meyakini kaum muslimin sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi perlu diketahui bahwa asyirku billah, syirik, dosa syirik ini memang dosa yang terbesar. Tapi tadi bahwa kesyirikan ini berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan Bapak Ibu sekalian, bukan perbuatan. Jadi perbuatan, sekadar perbuatan itu tidak bisa orang divonis musyrik. Sekedar ucapan orang itu tidak bisa divonis musyrik sampai ada keyakinan mempertuhankan selain Allah. Contoh gitu, dan mungkin dengan juga misalnya ada seorang sekedar mengucapkannya, lo tanya dan lo tanya begini nih, saya tanya kepada panjenengan semua, yang menyembuhkan sakit ini sih? Yang menyembuhkan sakit ini siapa? Allah. Dan kalau yang dengan sakit malah yang dokter. Itu bagus nih kok. Kita menikah meyakini seyakin-yakinnya yang menyembuhkan penyakit itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek kita sakit nggak pergi ke Allah, pergi ke Pak Dokter. Kita pergi ke Pak Dokter ngomongin, Pak Dokter, sembuhkan saya. Pak Dokter obati saya. Dan padahal yang menyembuhkan dan mengobati penyakit ini dan Allah. Loh kok pergi ke Pak Dokter? Ya karena dokter itu cuma wasilah, perantara. Kira kalau panjenengan mengucapkan Pak Dokter sembuhkan saya, Pak Dokter obati saya ini kok tidak ada keyakinan menjadikan dokter sebagai Tuhan. Maksudnya Pak Dokter sembuhkan saya dalam artinya ini aslinya ucapan ini ya, Pak Dokter dengan perantara panjenengan sembuhkan saya. Yang menyembuhkan tetap sih dari Allah. Udah betul ini? Malah jadi pintar, oke? Tidak syirik Pak, seperti itu bukan disyirikan. Karena kita tidak pernah menjadikan dokter sebagai Tuhan, hanya perantara. Oke. Termasuk panjenengan minum obat, sakit minum obat, terus mati sembuh kan, kemudian ngobrol ke temannya, cerita ke temannya, kemarin saya
minum obat ini sembuh. Apakah kita kemudian syirik? Tidak. Kenapa? Obat menikah kita katakan sudah menyembuhkan saya, bukan berarti obat itu sebagai Tuhan. Kita yakini dia sebagai Tuhan, tapi hanya perantara obat ini saya sembuh. Nah, ini contoh ucapan tok niku tidak bisa seorang divonis syirik sampai ada keyakinan. Berbeda kalau orang meyakini dokter itu sebagai Tuhan, baru musyrik. Kalau tidak ya tidak. Contoh kalau perbuatan, ini kan ucapan ini lagi. Kalau perbuatan, misalipun panjenengan hormat bendera, dan 17-an itu loh, upacara hormat bendera. Apakah ini musyrik? Syirik? Bukan. Karena kita tidak pernah menjadikan bendera itu meyakini sebagai Tuhan. Itu hanya penghormatan terhadap makna yang terkandung dalam bendera merah putih sebagai lambang perjuangan rakyat Indonesia dalam membebaskan diri dari penjajahan kala itu. Paham? Betul ini? Jadi nek tiang hormat bendera itu bukan berarti menjadikan bendera sebagai Tuhan. Oke, termasuk panjenengan misalnya di adat Jawa itu ada istilah apa? Adat sungkeman. Itu kan sungkeman. Ini kan benar. Sungkeman, sungkem ke orang tua, bapak ibunya, hari raya, gitu. Itu betul ya? Seperti itu. Itu apakah boleh? Ya boleh, karena kita tidak pernah menjadikan ibu bapak kita sebagai Tuhan. Ya lucu kan? Orang yang selama menjadi bapak ibu itu tidak mungkin. Karena dia hanya menghormati, sungkem. Jadi kalimat sembah sungkem itu belum tentu syirik. Sembah sungkem dalam bahasa Jawa untuk orang tua, untuk guru ini maksudnya bukan menyembah guru dan orang tua sebagai Tuhan. Bukan. Sembah ini maksudnya menghormati. Sembah sungkem ini maksudnya menghormati, bukan menyembah dalam arti menjadikan orang tua dan guru sebagai Tuhan. Itu termasuk tradisinya. Wong Jawa itu luar biasa Pak. Menghormati wong tua gitu, Pak Ibu ini luar biasa. Dan kadang tiang ini kok jalan merangkak, berangkat gitu, betul. Nek ke orang tua ini kadang ke guru itu merangkak jalan, nyesot. Ya kadang seperti itu. Apakah salah? Tidak salah Pak. Karena itu bukan penyembahan, bukan rukuk, bukan sujud. Yang dilarang ini kalau rukuk kali sujud. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Nabi menikah pernah dicium kakinya oleh seorang Yahudi, dan Nabi tidak mengingkari hadisnya soalnya menurut saya Bukhari. Dan itu tidak dijadikan oleh beliau sebagai sesuatu yang haram atau syirik. Kenapa? Kita nggak pernah meyakini itu sebagai Tuhan. Ketika ke orang tua, jadi panjenengan kita sebagai anak kadang mencium kaki orang ibu kita, boleh betul? Mencium kaki ibu panjenengan boleh betul? Boleh. Tanpa syirik boleh. Kita tidak pernah menjadikan ibu kita sebagai Tuhan. Tuhan sebagai pari yang tidak mungkin. Jadi ibu panjenengan sebagai pari, mau Tuhan pari. Boleh. Itu tidak ada niat dan tidak ada keyakinan ibu kita sebagai Tuhan. Maka mencium kaki ibu itu juga boleh. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Saat ini pun jarang. Saat ini ada sudah sangat berkurang kepada orang tua nih, kepada bapak ibu pun jarang. Pun tidak tahu, mungkin perlu adanya pembenahan pendidikan karakter. Nek dulu ini oke, bapak ibu yang duduk di kursi, anak zaman dulu ini tidak mungkin duduk di kursi Pak. Duduk ente di bawah bilang. Ya saat ini bapak ibu yang duduk di kursi, anaknya duduk ente tapi jawaban betul sih meja. Jadi betul kursi meja karena susah. Nah ini pentingnya kita memahami definisi kesyirikan itu seperti apa. Kemudian terakhir kalau waktu ini yang terakhir menikah dosa yang keempat yang terakhir sudah menikah wa antaqulu ala Allah bima la ta'lamun, kamu berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ayat berbicara
dalam masalah agama Islam, hukum-hukum Islam tanpa ilmu itu termasuk dosa besar. Ya, tahrim mana diharam, mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah, menghalalkan apa yang tidak dihalalkan oleh Allah. Tak boleh berbicara dalam hukum-hukum agama, berbicara tentang agama Islam itu harus berdasarkan ilmu. Jadi, nek boten kertas ilmu ini, atau ilmu ini jangan sampai berbicara tentang hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala atau tentang agama Islam secara umum. Wah ini hukumnya haram, oh ini nggak boleh, oh ini begini. Dari mana nih kok? Jangan sampai atas dasar apa kebodohan atau atas dasar tanpa ilmu. Itu berbahaya sekali. Sampai nek misalnya kalau panjenengan berbicara tentang hukum-hukum Islam, tentang agama Islam dengan prasangka atau kira-kira tanpa ilmu, terus kok bener ini cocok, ya bener, itu tetap berdosa. Jadi jenengan itu berdosa, walaupun kok beneran ya bener, itu tetap berdosa. Ya, tetap berdosa. Sebagai disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad, "Man qala fil Qur'an bi ra'yi fa asaf faqad akhta'a." Siapa yang berbicara tentang Quran dengan pikirannya sendiri dan ternyata kok bener ya, mau pasti bener, faqad akhta'a, tetap dia salah. Dia tetap berdosa dari siapa? Dari sisi dia itu melakukan sesuatu yang nggak boleh, walaupun jawabannya benar. Kalau ibaratnya ada seseorang bukan dokter, bukan praktek mengobati, nggak ngerti medis, nggak pernah sekolah kedokteran, nggak pernah tahu tentang masalah dunia medis sama sekali. Mengobati, buka ini kita rumah tanpa izin, nggak ada izin. Dan ternyata si berobat itu sembuh. Ini tetap berdosa. Harus dicabut izinnya, harus bukannya izin, harus diproses secara hukum, harus dipenjara seperti ini. Ya karena apa? Dan pas benar ternyata sembuh, dan ternyata mati, karena dia tidak punya basic ilmu untuk mengobati orang lain. Nggak punya izin. Dokter itu untuk bisa praktek harus punya izin praktek. Dia nggak punya, berbahaya gitu. Harus kredibel, harus punya ijazah, harus punya syahadah, harus punya izin, harus punya itu. Karena berkaitan dengan nyawa orang. Dan saat ini misalnya setiap orang itu melakukan hal itu bisa kacau dia gitu, dia tidak diatur. Ini saja urusan dunia, apalagi urusan agama. Jadi urusan agama itu lebih berat. Tidak boleh setiap orang berbicara tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Ya. Sebenarnya di sini ada ucapan dari Imam At-Tabari dalam tafsir yang sangat bagus sekali, tapi mungkin sudah kita sampaikan secara makna saja pada waktu, dan ini sebagai pembelajaran bagi kita semuanya. Mengajarkan ilmu itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi menjadi hati ustadznya ini berat Bapak Ibu sekalian, tidak mudah. Jadi saya menyampaikan ini kok ada referensinya. Enten rujukan kita para ulama. Ini saya cari dari kitab-kitab lain, judulnya apa, jilid berapa, halaman berapa, ini komplit di sini Pak. Ini bahasa Arab, satu bahasa Arab. Ini juga kitab, ini kitab para ulama. Ya, kitab ini karangan ulama, bukan saya. Jadi saya hanya menukil agar supaya aman. Kita menyampaikan sesuatu yang memang hanya disampaikan ulama, kita hanya menukil saja. Tapi kita nggak otak-atik sendiri, memahami Quran sendiri, hati sendiri, itu nggak boleh. Hukumnya haram. Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Hati-hati, ya. Nah ini semua ada referensinya, bisa dipertanggungjawabkan. Makanya enten ustaz, enten dai ngomongnya ternyata mana rujukannya, mana kitabnya, mana ucapan ulamanya, penjelasannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini yang saya bawa ini kita para ulama besar Jalalain, ada Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuti, imam-imam besar, tokoh-tokoh ilmu di zaman ini, bukan sembarangan Pak. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau ngomong berbicara tentang hukum Islam, tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala tanpa referensi dari mana? Dari dirinya sendiri. Apalagi saya itu
atau dai itu ditanya, pertanyaannya kok bisa jawab semua. Tanya jawab, dari mana jawabannya? Jangan-jangan dari hasil pemikirannya sendiri atau apa? Artinya dari olah pikir dia, prasangka dia. Tapi yang kita tujuan mana? Tidak tahu, tidak ngerti, bahaya dia. Karena itu nanti pertanggungjawabannya dunia akhirat. Dan Ustaz ini kalau menyampaikan itu jawab dengan tangan uang itu berat. Menghindari mulai jadi tengok-tengok itu menghindari. Ya amplop aspiro gitu. Tanggung jawabnya dunia akhirat gitu. Berat ya. Ya, demikian Bapak Ibu yang dicintai dan dimuliakan. Semoga kita sekalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik dan hidayah untuk meninggalkan 4 dosa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 23 tadi. Yang pertama adalah perbuatan keji, yang kedua adalah dosa, yang ketiga adalah kezaliman, kemudian kesyirikan, dan yang terakhir adalah berbicara dalam nama Allah